ya Pak ya. Sebulan sekali itu kita adakan PMO. PMO itu seperti refleksi Pak. Jadi untuk melihat apa yang sudah berjalan dengan baik, apa yang perlu ditingkatkan, dan upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi hal-hal tantangan atau mungkin yang belum baik berjalan gitu Pak. Oke, ini saya. Pembelajaran. Bapak-bapak dari ibu yang menurut kalian terkait dengan PMO ini ada beberapa hal yang dengan bukti yang kita dikelar. Terkait dengan kegiatan proses pembelajaran pada PMO ini ada beberapa hal yang tentu saja harus kita perhatikan bagi kita tentang tentu saja pertama kita harus merumuskan tujuan pembelajaran. Jadi kita sebagai guru mungkin pembelajaran pada umumnya ya terkait dengan PMO ini kita melakukan dulu apa yang namanya kebutuhan pembelajaran tentu saja pada kata-katanya ada hal-hal yang dikurangkan ya baik juga tentang hal ini menggunakan menguasai tapi juga belajar ya. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu terkait dengan PMO dalam kegiatan proses pembelajaran ini tentu saja Bapak Ibu kita harus merumuskan kriteria pencapaian dari dua kayaknya sebagai salah satu sekolah murah ya ada dalam hal dan tentunya kita harus menampilkan dua perusahaan mau tidak mau ya komunitas belajar itu betul-betul harus dioptimalkan menjadi tempat berbagi kita semua Bapak Ibu yang dulu baik itu komunitas belajar dalam lingkup daring, lingkup dengan antar sekolah maupun juga dengan lingkup komunitas belajar secara internal di sekolah masing-masing. Dan dari PMO ini sudah dinasihatkan atau digabung untuk di beberapa sekolah, salah satunya dari Kepala Negeri dua kalinya tetap perlu kerjasama dari Bapak Ibu dulu dalam hal ini. Karena itu Bapak Ibu yang konsen berada di sekolah ya banyak saya mengharapkan lebih dimaksimalkan lagi kelompok belajar kita, terutama kalau belum bisa secara luas baik ya untuk komunitas belajar daring dan komunitas belajar antar sekolah minimal di kelas Bapak Ibu sekalian akan lebih baik. Saya sedikit itu ya seperti pembelajaran mungkin ada di salah satu pembahasan dalam PMO atau Google itu ada yang saya sering ucapkan tapi prosesnya seperti apa saya sedikit komunikasi dengan sekolah Bapak Ibu yaitu agar kita terlalu banyak minum ya kemudian yang saya katakan tadi ibu mengenal ya ibu pada kesempatan ini oleh Bapak Kepala. Buat Pak Sapri boleh tetap di sini untuk menyimak paparan dari Kepala Sekolah, tapi kalau ada keperluan lain juga boleh Pak. Nanti akan saya tampilkan bahan PPT presentasi yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Oke, Bina SMA 2 Kalianda, kemudian Bapak Ibu guru SMA 2 Kalianda yang saya hormati, izinkan saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan PMO Bapak Ibu. Perlu saya jelaskan bahwa di tahun-tahun pertama, ini tahun kedua kita sekolah penggerak. Di tahun 2023 kita PMO-nya Bapak Ibu, kami itu diikuti oleh fasilitator. Jadi melalui Zoom daring fasilitator diikuti oleh pengawas Pak Sapri,
kemudian saya kepala sekolah, kemudian juga ada 2 guru yang dilibatkan di situ. Kemudian ya melibatkan beberapa sekolah penggerak. Tahun ini diubah teknisnya, jadi PMO dilaksanakan di level sekolah, tetapi juga diikuti oleh pengawas sekolah. Seharusnya ini tidak daring karena beliau berhalangan karena jauh dan kita juga masih tahunnya mendadak, sehingga alhamdulillah Pak Sapri, terima kasih sudah bisa memberikan sambutannya, berikan arah-arahnya kepada kita semua Bapak Ibu. Dan ini kita mengikuti timelinenya dari Kemendikbudristek Bapak Ibu, sekolah penggerak ini, bahwa memang ini akan kami laporkan di setiap tanggal, paling lambat tanggal 10 di bulan berikutnya. Jadi laporan ini harus kami unggah paling lambat tanggal 10 Mei. Sehingga Bapak Ibu mohon maaf sekali lagi, ini bukan hanya sekedar administrasi, tapi memang harus kami laksanakan daripada pembelajaran berdiferensiasi itu. Ini juga, nah ini sudah kita laksanakan kemarin pas melalui e-kinerja yang saya supervisi di kelas. Bagaimana implementasi pembelajaran di kelas, dan saya perhatikan Bapak Ibu setelah kita jadwal lakukan supervisi, ternyata Bapak Ibu memang sudah siap untuk disupervisi. Jadi di situ dalam rangka sebetulnya penguatan SDM. Ada lagi Bapak Ibu, sekolah kita ini bersyukur juga. Kenapa? Karena salah satu sekolah di Lampung Selatan Bapak Ibu yang paling banyak guru penggeraknya. Jadi secara otomatis kalau guru penggerak ini memang dalam rangka penguatan SDM guru melalui guru penggerak, tidak usah kita lakukan workshop di sekolah, tetapi dengan sendirinya Bapak Ibu guru penggerak ini ya senantiasa meningkatkan kompetensinya. Buat apa? Buat kita melihat bagaimana sih kita mengajar di kelas, bagaimana sih persiapan Bapak Ibu belajar di kelas, bagaimana berdiferensiasi. Yang saya sampaikan kemarin setelah saya lakukan supervisi, ya seperti Bu Yeti Pak Hendro itu, saya melihat begini loh berdiferensiasinya. Silakan ada anak yang harus pakai HP terus dia Pak Hendro, teknologi salah satu kelemahan kita kan di situ. Oleh karena itu Bapak Ibu yang bisa-bisa ini berbagi, itulah dalam rangka penguatan SDM. Jadi implementasi pembelajaran di kelas akan bagus, akan meningkat hasil belajar ini kalau dikira dengan peningkatan SDM. Bagaimana peningkatan SDM? Salah satunya mendorong Bapak Ibu untuk mengikuti program sekolah gerak, kemudian mengikuti komunitas belajar, kemudian apalagi warna belajar di PMM, gitu ya. Intinya kita mau dan tidak, itu saja yang paling penting kan. Saya sampaikan tadi, ternyata kemampuan mendengar kita, silakan anak-anak kita. Kalau kita menyampaikan sesuatu, anak-anak itu cenderung tidak memperhatikan. Tapi Bu, supaya kita menerima pembelajaran itu. Kalau kita sudah seperti itu Bapak Ibu, berarti kita menjadi guru pembelajar, mau belajar. Ini ya, yang kita sampaikan. Nah, ini kan refleksi kualitas belajar ini. Kalau kita salah satunya fokus ke sini, Bapak Ibu. Pengadaan buku-buku penunjang kemarin juga jadi perdebatan Bapak Ibu. Masih perlukah di era seperti ini buku cetak? Atau sekarang pakai e-book? Kita melihat Bapak Ibu, P5 saja. Anak-anak itu saya lihatin ya, saya intip. Kalau nggak ada gurunya, kan saya bawa HP. Itu cenderung dia main-main Bapak Ibu. Main game segala macam. Bukan 12, tapi buku penunjangnya belum. Boleh Bapak Ibu mengadakan sendirilah buku penunjangnya. Kemudian mendesain alur tujuan pembelajaran, menyusun tujuan pembelajaran dan capaian belajar ini nanti di komunitas sudah ya. Membuat KKTP sudah dilaksanakan. Yang merah-merah ini merancang melaksanakan pembelajaran aktivitas interaktif yang berpusat pada peserta didik itu sulit Bapak Ibu, ya kan? Kalau 80% siswa, 20% guru nggak jalan. Bagaimana siswa fokus? Kita belajar itu kan fokus.
Ini ada siswa kan nggak fokus. Apalagi ada HP pasti nggak fokus. Dan tidak ada apa WA jam dulu lah. Atau enggak dia sama temannya main mata melihat soca tapi jari tangannya, nah itu dia. Ini anak-anak. Jadi kita belajar lagi di kelas. Kalau ada jam ya di kelas. Ya, bagaimana mungkin akan terjadi pembelajaran dengan baik kalau Bapak Ibu juga tidak ada di kelas. Muhammad kepala sekolah dia izin lah, sudah. Pelajaran siapa, pemandangan siapa, sudah guru BK lagi, udah guru BK tidak aja balik lagi, sudah sama aja. Yang saya kasih, kita udah matematik itu kasih soal. Coba nak, kamu buat soal yang mirip dengan ini, dan kamu sudah tahu jawabannya. Kan itu kalau gitu. Sudah, kita lihat mana soalmu. Ini Pak, jawabannya. Oke, kamu udah bisa. Terus kita keliling, udah selesai soal itu, udah jawabannya kamu simpan masing-masing. Baris ini tukar dengan baris sana. Sudah gitu ya kan? Ditukar. Tukar sudah selesai. Waktunya berapa menit? Tukar lagi. Kembalikan ke teman yang tadi. Dilihat jawabannya. Ada sejarah yang tak kebagian jam. Itu kepikir. Karena guru sejarah ini 3. Ada lagi 1 gurunya kita masih ngolok. Gimana? Modal ini biar dapat jam itu kepikir. Gak boleh lagi Pak Irwan nambah guru PKN karena kita dapat guru PKN 1. Guru agama ini harus ada yang jadi TU. Nah itu dia. Kalau dibagikan jamnya gak cukup, sudah ada depan. Ini kalau TIK ini hanya boleh sekian kelas, gak boleh lebih dari itu Pak. Sudah ada depan. Kemudian mengaktifkan kompol. Sudah ya Bu Ana ya. Nah kompol ini Bapak Ibu tidak cukup kita webinar, terus ini nggak cukup itu. Kalau saya ini lebih cenderung kita laksanakan apa yang kita sampaikan itulah yang kita laksanakan. Banyak hal yang harus kita perbaiki Bapak Ibu di sekolah ini. Tidak cukup kemarin beberapa kali SMA kita ini dipakai oleh PJ yang memang saya perhatikan di SMA Gading itu, SMA 2 Gading, Bu Yuli itu apalah bahasanya tentang bukan literasi. Ya. Enggak, kita praktekkan semester depan aja yang saya sampaikan dulu Bu. Kalau pagi kita ngaji, Bu Yeti pagi, kemudian habis sholat zuhur kita literasi dulu, membaca buku yang bukan buku pelajaran, sambil nunggu anak ada yang bukunya sekolah. Adalah guru istirahat. Ada juga kita ini lagi udah istirahat, agak di Bu, saya semua yang gitu kan dia, kan kita ada juga. Kalau dia 1 hari 1 ayat itu saya mau ngaji itu kan. Sudah di jalan yang agak menurun saya lihat olahraga. Setelah dikasih insentif lagi, Pak Edi ini nggak melatih lagi. Karena memang besar juga itu. Sorry ya, nah itu dia. Jadi maksud saya itu nanti akan kita ubah. Pak Edi mungkin pembina ini kita hilangkan, tunjangan pembina kita hilangkan. Tapi siapa yang latih kita bayar? Itu aja. Pembina hilang set, kemudian latih, kelihatan latihan, kita kasih. Mungkin di sini nanti Pak Iwan caranya kan, ada formula lain. Nah kemudian apa yang sudah baik perlu tingkatkan. Saya kira kita ini harus selalu, walaupun sudah baik itu harus kita pertahankan, kita tingkatkan. Nggak bisa kita merasa sudahlah sudah cukup semuanya, nggak bisa Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita ini kan berubah-ubah. Sekarang kita lagi semangat Boris ya, besok beda lagi. Kenapa? Tergantung suasana hati. Ngajar itu Bapak Ibu ya, Bu Ayu ya, ngajar itu tergantung suasana hati. Misalkan pelajaran seni itu di ujung, Bu Yeti di ujung. Saya pernah sampaikan dulu sama Bu Yeti, tapi haruslah Bu jadwalnya. Gimana Bu kalau 3 guru seni itu digabung di sana? Saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, Bapak Ibu. Bukan hanya untuk, ini kan untuk kepentingan administrasi kepala sekolah, tidak Bapak Ibu. Ini untuk kemajuan kita semua, sekolah kita Bapak Ibu. Kalau kita kepala sekolah itu ada waktunya, mungkin tahun depan nggak kita lagi,
Tapi sekolah ini harus berjalan seperti inilah dan harus selalu lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Siapapun yang akan memimpin sekolah ini. Tapi selama kita di sini, mari kita berikan yang terbaik untuk sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, demikian sudah kita dengarkan bersama. Kalau kita perhatikan di depan nih Bapak Ibu, ini adalah rapor pendidikan SMA 2 Kalianda tahun 2023 dan 2024, di mana pada tahun 2023 kita masih punya warna kuning. Kalau kuning itu di rambu lalu lintas apa itu? Hati-hati. Nah, jadi kita masih ada kartu kuning nih di 2023 untuk di bagian numerasi, dan di 2024 itu kita sudah hijau semua, alhamdulillah. Tetapi justru literasi kita yang di 2023 bagus itu ternyata turun di tahun ini gitu loh, turun gitu ya. Maka programnya mungkin nanti dia akan diarahkan ke sana. Walaupun demikian kita cukup berbahagia. Kenapa? Karena semuanya sudah hijau. Baik Bapak Ibu, kita sebenarnya untuk agenda PMO ini harus ada tanya jawab ataupun masukan, tetapi sudah jam 12:30. Bagaimana ini? Disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah itu sudah menggambarkan apa yang sudah baik dari sekolah kita, kemudian sudah menggambarkan juga yang perlu ditingkatkan apa saja tadi ya, dan yang upaya yang akan kita lakukan ke depannya bagaimana Bapak Ibu ya. Dengan demikian kita akhiri saja. Kepada Pak Sapri terima kasih banyak karena sudah hadir dan mengikuti sampai kegiatan selesai Pak. Jadi jika akan meninggalkan ruang Zoom diperbolehkan Pak, dipersilakan Pak. Dan kemudian kepada Bapak Ibu, marilah kita tutup acara hari ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya selaku moderator minta maaf jika ada salah-salah kata, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.